Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang konsep pembelajaran interaktif. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rian Ferdiansyah dari SD Negeri 1 Cangkoa, Kecamatan Buku Puntang, Kabupaten Cirebon. Pertama, alasan saya memilih topik konsep pembelajaran interaktif karena saya tertarik untuk belajar lebih banyak lagi tentang pembelajaran yang interaktif, karena hal ini tentunya akan meningkatkan kualitas pembelajaran yang akan saya lakukan nanti di kelas, dan pada akhirnya memudahkan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran sesuai CP yang telah ditentukan. Selain itu, saya juga ingin mengajak teman-teman semua untuk belajar bersama-sama, menambah pengetahuan bersama-sama tentang bagaimana pembelajaran interaktif ini dilaksanakan. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian pembelajaran interaktif. Pembelajaran interaktif adalah suatu konsep pembelajaran yang memungkinkan interaksi aktif antara guru, siswa, dan bahan pelajaran. Konsep ini melibatkan penggunaan teknologi dan metode pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran dan berinteraksi dengan guru maupun teman sekelasnya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran interaktif. Ada beberapa tujuan utama dari pembelajaran interaktif, khususnya bagi ASN. Antara lain, yang pertama yaitu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Yang kedua, meningkatkan keterampilan problem solving. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kinerja. Yang keempat, meningkatkan interaksi sosial. Dan yang kelima, meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Baik, kita kupas satu persatu. Yang pertama yaitu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Melalui konsep pembelajaran interaktif ini, ASN dapat mengakses materi pembelajaran yang relevan dan up to date, serta memiliki akses pada berbagai sumber pembelajaran, sehingga meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam bidang tugasnya. Pada poin yang kedua, yaitu meningkatkan keterampilan problem solving. Dalam situasi interaktif, ASN dapat berlatih untuk menyelesaikan berbagai masalah secara efektif dengan menerapkan pengetahuan yang dimilikinya, sehingga dapat mengembangkan keterampilan problem solving-nya. Next, yang ketiga, meningkatkan kualitas kinerja. Pembelajaran interaktif dapat meningkatkan kualitas kinerja ASN dengan membantu mereka memahami tugas dan tanggung jawab mereka secara lebih baik. Selain itu, dengan menggunakan media dan teknologi yang tepat, ASN dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi tugasnya. Yang keempat, yaitu meningkatkan interaksi sosial. Konsep pembelajaran interaktif tentunya dapat membantu ASN untuk berinteraksi dengan rekan kerja mereka, membangun jaringan, dan berkolaborasi dalam mencapai tujuan yang sama. Kaitannya dengan siswa dalam pembelajaran, tentunya siswa akan banyak berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman-temannya, sehingga mampu meningkatkan interaksi sosial siswa tersebut. Yang kelima dan yang terakhir yaitu meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Pembelajaran interaktif dapat membantu ASN untuk merasa lebih termotivasi, lebih semangat dalam pekerjaannya, dan meningkatkan kepuasan kerjanya. Selanjutnya, yaitu manfaat dari pembelajaran interaktif. Tentunya pembelajaran interaktif ini mempunyai manfaat ya. Pembelajaran interaktif ini memungkinkan siswa untuk memperoleh pengalaman belajar yang lebih menyenangkan dan menarik, sehingga memudahkan mereka untuk memahami dan mengingat materi pelajaran lebih lama.
Adapun beberapa teknologi dan metode yang sering digunakan dalam pembelajaran interaktif antara lain yang pertama yaitu multimedia, yang kedua mobile learning, yang ketiga interactive whiteboard, yang keempat collaborative learning, dan yang kelima game based learning. Kita kupas satu persatu. Yang pertama, multimedia. Apa itu multimedia? Multimedia adalah instrumen yang secara praktik dapat membuat presentasi yang dinamis dengan unsur-unsur di dalamnya ada teks, grafik, audio, hingga animasi. Tujuan dari multimedia adalah untuk menggambarkan suatu informasi dengan jelas dan komprehensif kepada audiens atau dalam hal ini siswa. Unsur-unsur grafik, audio, visual, hingga animasi akan memudahkan kejelasan dari informasi yang akan disampaikan. Contoh multimedia diantaranya yang pertama, presentasi PowerPoint. Tentunya kita semua sudah mengenal presentasi PowerPoint. Yang kedua yaitu video pembelajaran yang di dalamnya terdapat teks, gambar, audio, dan lain sebagainya. Yang ketiga animasi, dan yang keempat adalah gambar. Selanjutnya, yang kedua yaitu mobile learning. Mobile learning merupakan sebuah model pembelajaran yang mengadopsi perkembangan teknologi seluler. Dalam perkembangan zaman tentunya semua orang, baik dewasa dan anak-anak, tentunya rata-rata sudah menggunakan handphone. Di sini kita manfaatkan sebagai salah satu dalam model pembelajaran. Nah, mobile learning ini dikembangkan dengan format multimedia yang menyajikan teks, gambar, audio, dan meminimalkan video dan animasi karena alasan keterbatasan konten size agar mudah diakses melalui HP, sehingga menjadi bahan belajar yang menarik dan mudah dipahami. Jadi ketika kita menggunakan buku, tentunya ada keterbatasan dari suaranya, kemudian gerakannya, dan dengan menggunakan handphone tentunya kita akan lebih jelas untuk menampilkan media atau pembelajaran yang akan dipahami oleh siswa. Salah satu contoh media pada handphone diantaranya aplikasi mobile seperti aplikasi untuk pembelajaran, yang kedua mobile website atau situs-situs pembelajaran, dan yang ketiga e-book atau buku elektronik yang sekarang sudah banyak dan mudah untuk diakses. Selanjutnya yaitu kita ke interactive whiteboard. Interactive whiteboard adalah papan tulis elektronik yang memungkinkan pengguna untuk menulis, menggambar, dan mengoperasikan komputer melalui layar sentuh. Alat ini berguna dalam proses pembelajaran karena guru dapat memproyeksikan materi ajar dari komputer ke papan tulis. Dan siswa dapat berinteraksi dengan materi tersebut dengan menggunakan pena digital atau sentuhan jari. Dan keuntungan menggunakan interactive whiteboard yaitu meningkatkan interaksi dan keterlibatan siswa, yang kedua meningkatkan efisiensi pengajaran, dan yang ketiga mengurangi penggunaan kertas. Selanjutnya yaitu collaborative learning. Collaborative learning adalah proses belajar kelompok yang setiap anggotanya menyumbangkan informasi, pengalaman, ide, sikap, pendapat, kemampuan, dan banyak lainnya seperti keterampilan yang dimilikinya untuk secara bersama-sama saling meningkatkan pemahaman seluruh anggota kelompoknya. Nah, adapun kelebihan collaborative learning yang pertama itu siswa belajar bermusyawarah karena tentunya terdapat diskusi. Yang kedua, siswa belajar menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, dapat mengembangkan cara berpikir kritis dan rasional. Yang keempat, memupuk rasa kerjasama. Dan yang kelima, adanya persaingan yang sehat dalam kelompok tersebut. Selanjutnya yang terakhir yaitu game-based learning. Game-based learning adalah metode pembelajaran yang menggunakan game sebagai alat untuk mengerjakan materi. Dengan menggabungkan kesenangan dari bermain game dengan proses belajar, metode ini diharapkan dapat memungkinkan dan meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Game-based learning dapat digunakan untuk berbagai jenis materi seperti matematika, ilmu pengetahuan, bahasa asing,
dan semua materi pembelajaran. Dalam game tersebut, siswa harus menyelesaikan tantangan yang diberikan untuk melanjutkan ke level selanjutnya. Dengan cara ini, siswa akan lebih tertarik, lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran. Mereka merasa seperti sedang bermain game. Dan contoh game edukasi yang dapat digunakan antara lain yang pertama Quizzes, yang kedua simulasi yang seperti SimCity atau Minecraft. Selanjutnya, keuntungan pembelajaran interaktif. Adapun keuntungan dari kegiatan atau konsep pembelajaran interaktif diantaranya yang pertama meningkatkan motivasi siswa. Jadi siswa lebih tertarik, lebih semangat dan lebih termotivasi dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu meningkatkan partisipasi siswa dengan pembelajaran interaktif. Tentunya interaksi siswa atau keterlibatan siswa, partisipasi siswa lebih terlihat dibandingkan dengan pembelajaran seperti ceramah dan lain-lain. Yang ketiga yaitu meningkatkan keterampilan kognitif. Yang keempat memudahkan pemahaman materi pembelajaran. Yang kelima meningkatkan kreativitas siswa dan yang keenam yaitu memfasilitasi pembelajaran mandiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mari kita bersama-sama mengerjakan kuis dengan klik link di bawah ini. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.